Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari baca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Oke, sudah siap belajar semuanya? Kita sudah membaca doa dan berharap kan semuanya sudah siap ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat. Pertemuan hari ini kita membahas tentang kayanya negeriku. Itu tema 9 ya, kita masih di tema baru ya, kayanya negeriku. Memang kita tahu Indonesia itu sangat kaya ya, baik itu dari sumber daya alam, baik dari kekayaan bumi ya, dari pertanian. Itu Indonesia sangat kaya. Dan di tema 9 di tema sub satunya kita membahas kekayaan sumber energi di Indonesia. Oke, ini ayo mengamati. Di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama ini adalah gambar waduk ya, waduk yang dimanfaatkan sebagai tenaga listrik atau dikenal dengan PLTA. Sedangkan ini adalah gambar dari tiang listrik, ada kabelnya ya. Ini adalah PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Ini ada pertanyaan, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Gimana menurut kalian? Ya, apakah air dan listrik itu termasuk sumber energi? Yang kedua, berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Oke, rasa Bapak kalau sumber energi air itu melimpah ya buat kita ya. Yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Oke, kan sumber energi air misalnya untuk minum, untuk apa lagi ya, untuk nyuci, mandi ya. Listrik dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kalian ada yang nonton atau main-main game ya. Gimana kalian, menurut kalian kalau menggunakannya? Silakan ya. Oke, khusus di pembelajaran 1 ya, ini ada bacaan, kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak ya. Contoh di daerah kita, terutama di Riau ya, apalagi di Siak, khususnya di Kabupaten Siak,
itu sumber energi kita berupa minyak, ya, gas. Apalagi sekarang ini kita memanfaatkan pembangkit listrik tenaga gas, ya, khusus untuk di Kabupaten Siak. Dan kita harus bersyukur. Dan bagaimana kita cara memanfaatkannya, itu yang perlu kita waspadai, ya. Ya, ini ada bacaan. Malam ini lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Ngapain ya gelap gulita? Nggak tahu. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Ya. Oke, ini ada dialog antara Benny sama ayahnya. Silakan kalian baca sendiri apa dialognya, apa yang ditanya oleh Benny sama ayahnya. Silakan dibaca sendiri. Ada ayo mengamati, ya. Ayo mengamati. Oke, ini adalah salah satu contoh sederhana memanfaatkan listrik, ya. Memanfaatkan air untuk tenaga listrik. Ini ada baling-balingnya. Baling-baling ini memutar dari atau turbin, ya. Turbinnya memutar dari dinamu. Ya, dari dinamu ini akan menghasilkan listrik. Maka listrik bisa disalurkan ke rumah-rumah. Ini adalah contoh yang sangat-sangat sederhana, ya. Dan kalau kita lihat di Provinsi Riau itu, khususnya di Kabupaten Kampar, itu menggunakan listrik tenaga air, ya. Oke, ini videonya tadi, ya. Itulah cara kerjanya, diputar-putar, ya, menghidupkan dinamo. Ini adalah dinamonya. Oke, di situ video. Ayo membaca air dan listrik, ya. Air dan listrik itu di halaman 3, sambungannya itu di halaman 4. Silakan kalian lihat di bukunya sendiri. Dan setelah kalian membaca, ya, bacaan ini, maka kalian akan menjawab 3 pertanyaan ini. Ya, itu tugas yang pertama. Kalian menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Ya, apa fungsinya tadi? Kalau kalian melihat videonya, bisa kalian tahu tadi. Kalau kalian mengamati video dari turbin tadi, ya. Yang kedua, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Kalau tadi itu contoh sederhana, ya, tidak menggunakan bendungan, cuma memanfaatkan saluran air yang sedikit, ya. Oke, selanjutnya 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ya, ini nomor 3 ini khusus di daerah Provinsi Riau. Coba cari tahu, apakah ada? Kalau memang ada, di mana? Ya, oke. Tugas pertamanya adalah kalian menjawab dari 3 bacaan ini. Jawabannya itu bisa kalian dari bacaan di atas, ya. Ini gambar bendungan, ya. Kalau di video tadi enggak pakai bendungan, tapi menggunakan alat sederhana. Selanjutnya di halaman 5, ayo perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apakah apa yang terjadi saat seklar lampu ditekan? Ya, kamu menghidupkan lampu kan ada seklar yang di rumah, ya. Kalau ditekan, apa yang akan terjadi? Oke, tuliskan pendapatmu pada
bagian sini ya. Kalian tulis pendapat kalian. Ini adalah tugas yang kedua. Kalian menulis pendapat kalian. Bagaimana sih? Apa yang akan terjadi jika lampu ditekan? Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Itu yang harus kalian lontarkan. Ya. Oke, sedangkan tugas yang ketiga, ya, tugas ketiga, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ya, nama peralatan, kegunaan. Ya, contohnya, berarti ada 10. Ya, contohnya, misal TV. Nama peralatannya TV. Nah, kegunaannya itu apa? TV. Ya. Mungkin untuk menonton atau untuk menghibur ya, atau untuk mendapatkan informasi ya. Dan kalian cari apa aja yang ada peralatan yang di rumah kalian itu menggunakan energi listrik ya. Sekarang udah banyak peralatan di rumah itu menggunakan energi listrik ya. Ini tugasnya. Pak, kalau kami nggak nyampe 10 Pak, gimana? Bapak ada sekurang-kurangnya 5 lah. Sekurang-kurangnya ya, paling sedikit 5 lah. Kalau nggak ada sampai 10 peralatan listriknya di rumah ya. Kalau nggak ada nyampe 10, kalau paling sedikit 5. Ya, kalaupun nggak nyampe 5, apa yang ada? Ya. Oke, itu tugas selanjutnya. Oke. Kita lihat di halaman 6. Di halaman 6 itu ada bacaan, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dalam alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan menunjang kehidupan manusia. Ya. Memang kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan semuanya. Ya. Kemarin kita udah pelajari apa aja yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam, yaitu ya dari sumber daya alam hewani atau sumber daya tumbuhan, tanah, ya, apa aja di lingkungan kita. Memang alam di Indonesia ini sangat indah ya, makanya banyak bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya. Mungkin dari kegiatan ekonomi aja bisa kita manfaatkan sebagai kegiatan ekonomi ya. Contohnya ini ada bacaan, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maksudnya lingkungan sosial itu tetangga ya, kita nggak boleh. Di sini bisa kalian amati, ini ada gambar 2 rumah ya. Itu Bapak bilang tadi, manusia itu memang makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Nggak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri. Kalau hidup mandiri bisa ya, tapi kalau hidup sendiri itu manusia itu nggak ada ya. Manusia sama manusia itu membutuhkan, manusia sama alam membutuhkan juga ya. Apalagi manusia sama alam itu sangat-sangat membutuhkan ya. Sumber makanan kita aja dari alam, makanya kita harus menjaga yang namanya lingkungan kita ya. Baik, belajarlah menjaga lingkungan. Dapat aja kalian menjaga lingkungan di rumah ya, dari lingkungan kecil aja, lingkungan rumah. Di situ kalian bisa belajar bagaimana kita mencintai lingkungan itu. Apakah enak rumah kita, atau lingkungan rumah kita kotor, apakah enak bersih ya. Oke. Di sini ada lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi bagi kehidupan manusia ya. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca dan kalian lihat gambarnya. Ini ada lingkungan sebagai tempat mencari makan ya. Gambarnya apa? Orang yang lagi menanam ya, atau lagi memanfaatkan tanah ya,
Selanjutnya, lingkungan sebagai tempat bekerja. Ya, silakan perhatikan. Selanjutnya, di halaman 7. Ya, ini ada yang nomor 3, lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, ini ada keramaian. Ini gambar orang lagi ngapain? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ya, ini orang yang lagi gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka supaya bebas dari berbagai macam penyakit, terutama itu nyamuk. Ya, menghindar dari demam berdarah. Silakan kalian baca fungsi lingkungan bagi kehidupan. Ada 3 tadi fungsinya. 1, ayo berlatih. Ya, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Dari bacaan tadi ya, dari ayo membaca tadi, dari halaman 6 sampai ke halaman 7. Ya, lengkapi peta pikiran berikut. Nih ada peta pikiran. Ya, dan di peta pikiran nih, pertanyaan yang pertama, apakah lingkunganmu gimana? Apakah lingkunganmu? Ada berapa jenis lingkungan Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada berapa ya? Yang selanjutnya, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ya, dari bacaan, saya akan baca tadi. Ya, selanjutnya, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Kenapa? Kalian jawab ya. Selanjutnya, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Kalau bermanfaat, kenapa? Lontarkan alasannya. Kalau tidak, kenapa? Lontar juga alasannya. Mengapa? Ya. Oke. Ini tugas selanjutnya. Ya, itu kalian membuat peta pikiran. Pak, dibuat seperti kayak gini. Kalau mau buat seperti gini nggak apa-apa. Kalau mau cuma ditulis nomor 1, 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Ya. Oke, kita menuju ke halaman selanjutnya. Itu di halaman 8. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata sulit. Sulit kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu dengan berdiskusi, bertanya atau melalui kamus. Ya, dari bacaan tadi, kira-kira apa kata-kata yang sulit bagi kamu selama ini, asing bagi kita? Ya, mungkin contohnya apa ya? Sosial. Apa itu sosial? Mungkin bagi yang udah tahu, ya, kalian isi nih katanya, artinya. Ada berapa ya yang kalian merasa belum tahu artinya? Silakan kalian cari artinya. Apa katanya? Misal sosial di sini. Artinya apa? Sosial. Udah tuh kayak macam nafkah dan lain-lainnya. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Dari bacaan yang tadi, kalau baca tadi, ayo membaca tadi di halaman 6 sampai 7, ya, tukang buat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan kamu terhadap bacaan tersebut? Ya, apakah lontarkan kesimpulan kalian ya tentang bacaan. Ini adalah tugas selanjutnya, dan kita masuk ke jadi ada beberapa pertanyaan tadi
Ya, yang harus kalian jawab. Ya, yang pertama itu di halaman 4, yang kedua di halaman 5, ya. Ayo berarti tadi. Yang ketiga, ayo berarti di halaman 7. Sedangkan yang keempat itu di halaman 8, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya aja nanti. Ya, yang nggak ngerti ditanya. Oke. Sebelum kita sudahi, marilah kita membaca doa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa. Amin. Selamat mengerjakan tugas. Itu kalau kerjakan tugasnya tadi ya, halaman-halamannya udah Bapak bilangkan. Dan usia di pembelajaran 1 untuk tugas ya itu di antara hari Jumat tanggal hari Jumat depan, bukan Jumat ini ya. Itu tanggal berapa? Tanggal 4 Juni ya. Oke, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.